Happy weekend Sobat Cu People. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program News Weekend. Untuk Sobat People dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang terkasih ini, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, dan untuk Sobat Cu People, seperti biasa kita akan menyajikan 5 informasi menarik untuk Sobat Cu People di rumah. Jadi stay tune sampai akhir ya. Oke Farina, untuk weekend kali ini rekomendasinya apa nih? Iya, untuk weekend kali ini rekomendasi pertama datang dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Jadi ada lokasi wisata yang menyajikan suasana hutan alami kian diminati oleh masyarakat. Salah satunya lokasi wisata Lembah Pelangi yang ada di Kota Batam ini, yang selalu ramai dikunjungi masyarakat saat hari libur, Ja. Wah, seru banget sih kayaknya itu di Batam ya? Iya, di Batam. Kita ke Batam. Boleh banget, deket banget. Bagaimana sih keseruan menikmati suasana hutan di wisata Lembah Pelangi? Ini dia informasinya. Destinasi wisata Lembah Pelangi terletak di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam. Destinasi wisata bernuansa hutan ini menyajikan konsep berwisata alam sambil menikmati suasana hutan yang alami dan asri. Harga tiket masuk lokasi wisata ini cukup terjangkau. Dengan tiket masuk Rp10.000, pengunjung sudah bisa berkreasi dan edukasi tentang alam. Masyarakat yang datang hanya cukup membayar tiket retribusi masuk sekitar Rp10.000 per orang. Pengunjung sudah dapat menikmati suasana hutan nan alami dan bagus dari lokasi tersebut. Pengunjung yang datang juga dapat bersuah foto dengan latar belakang hutan alami. Selain itu, pengelola juga menyediakan gazebo bagi pengunjung yang ingin bersantai dan menikmati suasana hutan bersama keluarga. Pengelola wisata Lembah Pelangi, Odit Kusmarjadi mengatakan, di lokasi wisata Lembah Pelangi ada sejumlah wahana yang disajikan dan cukup beragam. Wahana kita ada spot foto, ada rumah pohon, ada kolam pancing, ada kolam renang asli dari mata air, ada juga kolam ikan, anak-anak bisa memberi makan ikan, bisa belajar naik sampan, ada juga rumah-rumah kampung Indian, ada juga tempat-tempat untuk camping, ada juga outbound mini. Ya kita buatlah seperti alam lah gitu. Ada juga pila-pila ranting, ada juga permainan kita, ada para layang, ada flying pop. Salah satu pengunjung, Rines, mengatakan dirinya sengaja datang ke Lembah Pelangi saat hari libur, apalagi lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu, harga tiket masuk ke lokasi wisata ini sangat terjangkau dan ekonomis. Nyaman. Terus? Jauh dari kendaraan gitu. Berapa anak nih Bu bawa? Jelas semua anak. Rencananya memang liburan dari rumah ke sini? Iya. Ini baru pertama kesini kan. Meskipun dekat ini baru diinjak. Masyarakat berharap wisata alam ini dapat terus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh pengelola, mencegah pencemaran lingkungan dan perambahan hutan tanpa izin yang dapat merusak alam, sehingga wisata alam ini terus terjaga dan dapat dikunjungi masyarakat hingga di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Oke Fahri, aku ada rekomendasi liburan selanjutnya. Apa tuh yang seru-seru, Ja? Iya, jadi yang berani menjajal trek off-road dengan motor ATV, satu lagi nih tempat wisata di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hadir memberikan wahana bagi keluarga, tapi khususnya bagi anak-anak usia 10 tahun ke atas. Dan di lokasi wisata ini, pengunjung bisa menikmati sensasi off-road ATV atau sepeda motor yang memiliki 4 roda. Iya, wahana seluas 4 hektar ini berlokasi di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau. Lokasi ini juga menjadi salah satu pilihan wisata bagi keluarga di akhir pekan. Nah, mau tau nggak gimana keseruannya? Ini dia. Lahan seluas 4 hektar perkebunan sawit ini telah diubah menjadi wisata wahana off-road ATV atau sepeda motor yang memiliki 4 roda. Di lokasi ini, pengunjung bisa mengajak keluarga dan anak-anak untuk menikmati sensasi berkendara menggunakan motor ATV dan menjajal trek off-road di bawah rindangnya pepohonan kelapa sawit. Untuk bisa menikmati wahana di lokasi ini, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk hanya Rp5.000 per orang. Untuk wahana off-road,
pengelola menyediakan 25 unit motor ATV dengan berbagai ukuran, serta 4 unit motor trail khusus anak-anak usia 10 tahun ke atas. Jika ingin mencoba motor ATV, pengunjung bebas memilih motor ATV dengan harga sewa Rp40.000 untuk ukuran kecil, ATV ukuran sedang Rp50.000, dan ATV ukuran besar Rp60.000. Untuk harga sewa motor trail, kenakan biaya sewa sebesar Rp60.000 dengan waktu sewa selama 20 menit. Pengendara bisa menjajal medan semi off-road yang telah dirancang dan ditata keamanannya untuk anak-anak. Pemilik lokasi wahana motor ATV, Kilat Purnadi mengatakan, sebelum pemberlakuan PPKM di Palangkaraya, tingkat kunjungan di wahana ini terbilang ramai. Kebanyakan pengunjung berasal dari luar kota Palangkaraya. Saat ini, tingkat kunjungan di wisata ini cenderung sepi. Namun untuk akhir pekan, pengunjung khususnya keluarga cukup ramai yang berwisata di lokasi ini. Kalau animo masyarakat, kelihatannya untuk saat ini masih tidak ramai ya, karena mungkin kendala pandemi ini. Kalau sebelumnya pas sempat ramai? Lumayan ramai ya, wisatawan itu biasanya itu paling banyak. Sementara itu, Dedi, salah seorang pengunjung dari Palangkaraya, mengakui ia baru pertama kali ke tempat wisata ini dan sengaja datang bersama keluarga untuk mengajak anak perempuannya mencoba motor ATV. Biar nambah wawasan anak gitu, biar terlatih dia bisa menggunakan medan jalan yang naik turun atau lebih menantang lah buat anak-anak seumuran dia. Wisata ini baru pertama di sini Bang ya? Iya, baru pertama ini. Pernah dengar sih baru ini. Selain wahana ATV yang menjadi andalan, taman wisata ini juga menyediakan kolam pemancingan, pondok bersantai, serta beberapa kedai kuliner. Tempat wisata ini juga telah bekerja sama dengan kelompok sadar wisata kelurahan setempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Ya, informasi selanjutnya, emak-emak di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna membuat kelompok perajin batik tulis dengan nama Kelompok Nur Batik. Iya, dengan adanya kelompok batik ini, emak-emak di Desa Pengadah memiliki kegiatan sehari-hari sekaligus memperoleh penghasilan tambahan dari membuat batik tulis. Bagaimana sih keseruan emak-emak di Desa Pengadah membuat batik tulis? Ini dia informasinya. Berawal dari mengisi waktu luang, emak-emak Desa Pengadah Kabupaten Natuna ini membentuk kelompok batik tulis yang diberi nama Kelompok Nur Batik yang dibentuk sejak tahun 2019 lalu. Ketua kelompok perajin Nur Batik, Leni Hayati, mengatakan, keterampilan membatik ini mereka dapatkan dari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang pernah magang di desa tersebut. Ada 3 motif kain batik yang dihasilkan, yakni motif cengkeh, sisik ikan, dan motif bambu. Leni menyebut kain batik yang dihasilkan tidak mudah pudar. Selain itu, harga kain batik yang mereka jual cukup terjangkau, hanya Rp90.000 per meter. Leni menambahkan, dengan adanya kegiatan membatik, emak-emak di Desa Pengadah memperoleh penghasilan tambahan, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Selain batik tulis, kelompok ini juga membuat batik cetak dan beberapa kerajinan dari kain, seperti masker dan sarung tangan. Mereka juga menjual aksesoris dan souvenir dari kerang dan siput. Masker dijual dengan harga Rp10.000, sementara untuk sarung tangan dijual dengan harga Rp15.000. Memang dulu kan ibu-ibu kan tidak ada kegiatan. Jadi kalau membatik nih bantu juga suami kan. Kalau orang ini kan, kalau ibu-ibu sini kan memang tak ada ini kegiatan, memang ngerumpi aja kerjanya kan. Jadi kalau udah ada kegiatan batik ini memang terbantu ekonominya. Leni menjelaskan, mereka mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku karena bahan baku batik belum tersedia di Natuna, sehingga harus dipesan dari Kota Malang. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam memasarkan kerajinan batik keluar daerah karena minimnya jaringan internet. Kelompok batik ini berharap pemerintah bisa menyediakan rumah produksi untuk memberikan kenyamanan dalam proses pembuatan kain batik. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.
Oke Sobat Cupipa, sebuah mobil terseret arus sungai di jembatan Pamahlau Simeme, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu dini hari, yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Ya, seperti apa informasinya? Berikut liputannya. 4 orang ditemukan meninggal dunia usai terjebak di dalam mobil yang terseret arus sungai di jembatan Pamahlau Simeme, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Dalam video yang direkam warga setempat ini memperlihatkan tim SAR gabungan dibantu warga berusaha mengevakuasi para korban yang terjebak di dalam mobil. 4 korban berhasil dievakuasi, yaitu istri, anak, dan keponakan ditemukan di dalam mobil, sementara suami berhasil menyelamatkan diri. Mobil dan 4 korban yang meninggal ditemukan tim SAR gabungan 1 km dari lokasi kejadian. Keempat korban terjebak di dalam mobil usai terseret arus sungai. Korban bernama Azri usia 2 tahun, Fahri 14 tahun, dan Syasha 12 tahun, serta Putri 30 tahun. Kejadian ini bermula saat satu keluarga berisi 5 orang dalam perjalanan pulang dari hajatan pesta dengan menggunakan mobil Avanza BK117OF. Mobil tersebut melewati jembatan Pamahlau Simeme dalam kondisi banjir. Saat melintas di jembatan, tiba-tiba mobil terbawa arus sungai. Saat kejadian, sopir berhasil keluar dari mobil, sementara istri, anak, dan keponakan terjebak dalam mobil hingga terseret arus sungai. Tim UTV mengabarkan. Oke Sobat Cupipa, kita ke berita selanjutnya yang sekaligus menutup edisi Unisi Weekend kali ini, yang dimana harga gas LPG non-subsidi yang baru sudah mulai diberlakukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan harga baru tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ya, bagaimana informasi selanjutnya? Ini dia liputannya. Berdasarkan penelusuran Ulasan TV, saat ini harga isi ulang tabung gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg sebesar Rp95.000. Sementara isi ulang pada tabung gas LPG ukuran 12 kg senilai Rp185.000 per tabungnya. Salah seorang penjaga di Pangkalan Amo di Tanjung Pinang, Lina, mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran tentang harga LPG non-subsidi itu dan berlaku sejak Selasa 1 Maret kemarin. Lina menyebut dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, gas LPG non-subsidi telah 2 kali mengalami kenaikan harga. Ia mengatakan sejauh ini belum ada keluhan dari pelanggan terkait pemberlakuan harga LPG non-subsidi yang baru tersebut. Keluhan lagi dari pembelinya, yang kita takutkan apa ini? Yang kita takutkan dengan naiknya harga yang non-subsidi ini? Yang kita takutkan aja ya larinya nanti ke 3 kilo aja, takutnya 3 kilo jadi langka sasarannya, itu aja. Udah nggak ada lagi. Tapi kan sekarang pakai kartu itu kendali yang 3 kilo, jadi nggak terlalu. Ya, pakai kartu kendali. Aman lah kan. Bu, ini kenaikan udah berapa kali nih, Bu? Ini kenaikannya udah kedua kali nih yang non-subsidi ini. Sementara itu, Kepala Bidang Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindagin Kota Tanjung Pinang, Dewi Sinaga, membenarkan kenaikan gas LPG non-subsidi tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap penjualan LPG, terutama LPG bersubsidi. Kami tetap melakukan pengawasan, namun pengawasan kami 3 kilonya, karena kita menghindari dengan kenaikan harga 12 dan 5 kilo ini masyarakat beralih ke 3 kilo. Jadi harapan kami tetap memantau sehingga yang memang layak memakai 3 kilo tidak akan berkurang, tetap memakai 3 kilo. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, tetap jaga kesehatan untuk Sobat Cupipa dimanapun kalian berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.